Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Orang-orang yang memberikan suara dalam pemilu tidak pernah menentukan hasil pemilu itu. Justru orang-orang yang menghitung suaralah yang menentukan hasil pemilu. Kata Yosef Stalin, pemimpin Uni Soviet tahun 40-an. Sekarang giliran Jenderal Gatot Nurmantio. Jenderal, saya ingin bertanya Jenderal. Banyak yang bilang sekarang ini Jenderal kuda hitam. Bahkan di media mainstream udah keluar, ada di Kumparan, ada di beberapa media. Apa yang mendorong Jenderal untuk masuk ke gelanggang? Walaupun tanda-tanda mau masuk itu udah kelihatan ketika masih jadi Panglima TNI. Ada tanda-tanda aja. Dan orang sudah baca itu. Tapi yang mendorong untuk bisa ke situ. Silakan Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dulu Bang Karni. Terima kasih. Sudah berhasil memaksa saya. Pertanyaan menarik. Apa yang mendorong saya? Bahwa saya berpikiran saya mantan Panglima TNI. 36 tahun saya mengabdi. Sehingga jiwa pengabdian ini nggak bisa saya tutup gitu. Dan pengabdian ini setelah saya menjadi sipil, maka saya pikir saya punya hak dan kewajiban yang sama, yang tadinya hilang itu, tidak ada gitu. Selama saya jadi prajurit kan, itu yang pertama. Jadi pengabdian itu bukan harus presiden, bukan harus wakil presiden, sampai warga negara biasa pun itu punya peluang untuk pengabdian. Dan keluarga saya pun pasti paham, jiwa prajurit saya tidak mungkin hilang. Saya dilahirkan oleh seorang prajurit, pejuang. Dan saya pun bersyukur diberi kesempatan, walaupun secara tertatih-tatih, tetapi saya bisa mencapai posisi yang tinggi. Paling tinggi di TNI dengan pangkat yang paling tinggi. Ini kan suatu karunia yang luar biasa. Pengalaman ini saya pikir kenapa harus dibuang begitu saja. Kemudian tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh, saya diapit 2 pakar, kemudian diapit juga dari partai-partai. Yang semua disampaikan benar, karena bahwa misi partainya itu sangat benar. Kemudian mungkin bertanya, mimpi apa ya, gitu. Peluangnya mana gitu. Tapi menurut keyakinan saya, semua yang terjadi hari ini besok kan sudah tercatat di langit. Kita tinggal mencocokkan layak atau tidak. Itu yang dikatakan menjemput takdir. Ya, saya menggunakan bahasanya beliau ini kan, bahwa politik itu yang semua tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu yang menurut bahasa saya, bukan oleh Tegus, menjemput takdir. Dan agama yang saya anut juga, apabila kamu punya kemampuan merubah yang tidak baik menjadi baik, yang belum sempurna menjadi sempurna, harus kamu lakukan itu. Jadi 2 poin inilah yang bisa saya jawab. Karena yang mempunyai hak untuk menunjuk pemimpin bangsa Indonesia ini 2019 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kepada siapa haknya itu, peluang itulah yang ingin saya jemput. Gitu Pak Kandi. Jadi ini namanya usaha. Jadi Tuhan hanya memberikan kepada orang yang berusaha, bukan kepada orang yang tidak berusaha. Itu ada ayatnya itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Tuhan tidak akan mengubah nasib Anda kalau Anda tidak mengubahnya. Baik, Jenderal. Tapi konstelasi politik, rasanya tidak ada partai yang sekarang ini terang-terangan mendukung Jenderal. Sementara persyaratan dalam pemilu kita itu kurang-kurangnya 20% dari partai yang ada, kursi yang ada itu harus mendukung baru bisa jadi capres. Di mana Jenderal melihat peluang ini? Tadi kan beliau sudah nyampaikan bahwa politik itu tidak mungkin, bagaimana merubahnya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kondisi sekarang ini kan masih cair. Bang Effendi bilang masih cair sampai dengan 10 Agustus 23, 59, saya tambah lagi 59 detik lagi. Itu yang pertama. Kemudian, ikhtiar ya kita berkomunikasi dengan partai-partai. Berbagai kemungkinan-kemungkinan hari ini sampai dengan 10 Agustus nanti. Berbagai kemungkinan-kemungkinan kan bisa terjadi. Yang bisa merubah suasana semuanya. Dikatakan bahwa sudah pasti ini wakil presiden. Sudah pasti ini calon presiden. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membolak-balik hati. Satu saat pasti bisa berubah, itu keyakinan saya. Kalau boleh digolongkan, dalam politik Indonesia itu dari zaman konstituante barangkali, atau lebih dari itu kelompok itu dua yang terbesar, yaitu kelompok Islam, kelompok santri, atau nasionalis. Jenderal itu bisa ditempatkan di mana ini? Jadi saya berbicara ini adalah melihat sejarah tentunya. Bangsa ini diperjuangkan sampai dengan merdeka, bahkan mempertahankan kemerdekaan, itu gabungan yang sangat harmonis antara nasionalis dan agamis. Saya harus di tengah-tengahnya merangkul semuanya itu. Tapi banyak orang melihat Jenderal ini sekarang ini lebih didukung oleh pihak yang agamis, bukan yang nasionalis. Itu anggapan banyak orang, terutama setelah kasus 411, 212, di mana Jenderal mengambil sikap yang moderat bagi orang-orang yang di pihak agamis. Bung Karni, sebenarnya saya tidak setuju ada nasionalis sama agamis. Di negara lain mungkin bisa. Tapi saya yakin di negara Kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia adalah agamais sekaligus nasionalis. Nggak bisa kita pisahkan. Yang tidak agamais bukan rakyat Indonesia, tidak bisa hidup di Indonesia, di negara Pancasila ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sejarah mengatakan demikian loh. Ya buktinya tadi P3 aja kalau tidak santri itu bukan calon wapres dari dia. Nah, itu. Perdalam saja kepada P3, jangan kepada saya. Maksud saya begitu beratnya syarat-syarat dari mereka. Walaupun Golkar tanpa syarat tadi. Jenderal, belum ada satu partai pun yang nyata-nyata mendukung Jenderal. Yang partai yang kecil juga enggak. Sebetulnya secara itu formal, secara informal, apa sudah ada yang mendukung Jenderal? Saya selalu mengadakan komunikasi. Dalam arti kata komunikasi tingkat bawah dulu. Karena saya mantan Panglima TNI, tentu yang saya dekati ya dari Komisi 1 yang ada. Dari berbagai partai yang ada itu lengkap di situ. Kemudian saya diam
Bukan saya berarti tidak berbuat. Saya hanya melihat saja dulu. Melihat bagaimana perkembangan, bagaimana masyarakat. Apakah benar-benar masyarakat memanggil saya? Karena bagaimanapun juga saya punya prinsip. Apabila Republik ini memanggil saya dan rakyat menghendaki, baru saya akan lebih intensif lagi. Begitu Bung Karni. Kalau Republik betul memanggil jenderal, apa yang ingin jenderal ubah atau perbaiki ketika jenderal menjadi presiden? Satu hal di sini saya ingin katakan, negara ini aneh. Aneh itu anaknya ajaib, jadi aneh bin ajaib. Tadinya negara ini adalah ajaib. Krisis apapun juga dia bisa lewat. Tapi tiba-tiba menjadi aneh. Anaknya ajaib gitu, aneh. Kenapa aneh? Negara yang begitu besar, penduduk sangat luar biasa, tetapi perencanaan hanya 5 tahun sekali diganti, 5 tahun sekali diganti. Tidak punya rencana jangka panjang. Orang tua saja terhadap anaknya saja membuat rencana SD, SMP, SMK sampai kuliah. Kita tidak punya GBHN. Maka tentunya saya harus mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini, lubang-lubangnya, prioritasnya mana yang dilakukan, itu yang dilakukan. Tidak bisa saya menutup, oh infrastruktur berhenti, nggak usah dilanjutkan lagi, tambah bubar. Tapi yang jelas, yang masih tidak dilaksanakan perlu konsentrasi adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, dan narkoba. Apa itu lubang-lubang yang terbesar jenderal lihat selama ini? Ya tentu, kesenjangan sosial sangat berbahaya, kemiskinan sangat berbahaya. Dan semuanya itu bisa terjadi korupsi juga akibat penyebabnya. Dan ingat, Tiongkok menjadi negara yang sangat kuat dengan angkatan perang yang kuat. Tapi akhirnya bertekuk lutut karena perang candu. Dan di negara ini sudah terjadi perang sandu, disadari atau tidak disadari. Terima kasih Jenderal. Sekarang saya mau kasih kesempatan 3 pengamat politik untuk bertanya. Pertama, saya kasih Antayuda dulu untuk bertanya. Terima kasih Pak Karni. Saya pikir saya ditanya, ternyata bertanya malam ini. Selamat malam Pak Gatot Nurmantio. Malam-malam. Saya membaca... Oh iya, satu pengamat, satu pertanyaan. Iya, saya membaca data survei Poltreking Indonesia. Memang selain Jokowi dan Prabowo yang memiliki elektabilitas yang relatif kuat, meskipun belum aman, ada nama-nama alumni Pilkada DKI, saya istilahkan, yang memiliki potensi elektabilitas untuk menjadi penantang ataupun pasangan di antara mereka berdua. Salah satu nama itu adalah Gatot Nurmantio. Kenapa saya katakan alumni Pilkada DKI? Karena beliau muncul itu dalam panggung politik Pilkada DKI. Dan saya baca data survei, Pak Gatot Nurmantio juga punya irisan ceruk basis pendukungnya mirip dengan Prabowo Subianto. Pertanyaan saya, pilihan sebenarnya saya berharap harus dijawab, tidak normatif. Pilihan mana Pak Gatot pilih, memilih menjadi calon presiden penantang Joko Widodo karena ceruknya berbeda, seandainya tiket itu entah dari Prabowo Subianto atau nama lain, atau justru memilih jadi cawapresnya Pak Joko Widodo karena posisi Anda secara ceruk basis sangat diperlukan oleh Joko Widodo. Silakan Pak Jenderal. Jawabannya itu sangat singkat saja. Karena Bung Karni bilang jangan panjang-panjang tadi kan. Saya katakan tadi apabila Republik ini memanggil, rakyat menghendaki, ini jawabannya tergantung kehendak rakyat. Itu saja. Sekarang Henry Satrio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Bila rakyat memanggil, maka Pak Gatot hadir, gitu ya. Jawabannya gitu terus dari tadi. Gini Pak Gatot, Bang Karni ini kan sudah memberikan sebetulnya di flyer tokoh-tokoh yang akan hadir jadi kuda hitam. TGB, ada Susi, ada Anies, ada AHY, ada Riza Ramli, ada satu musuhnya, ada Abraham Samad harusnya. Karena di hasil surveinya Kedai Kopi itu anti korupsi ternyata tinggi. Jadi aktivis anti korupsi itu dibutuhkan. Tapi pertanyaan saya bukan itu Bang Karni. Kan dari tadi ini kan jawabannya bila rakyat mengendaki saya akan datang. Sama lah nanti kalau kita juga kalau rakyat mengendaki saya akan maju juga. Pertanyaannya, dalam survei, berbagai survei termasuk surveinya Kedai Kopi, masalah ekonomi itu menjadi masalah terbesar bangsa ini. 50%. Dan itulah yang menurut saya jangan-jangan menjadi, bukan jangan-jangan ya, memang nomor satu dari permasalahan Pak Jokowi yang membuat elektabilitas Pak Jokowi belum aman. 35,1% kalau Kedai Kopi. Pak Gatot kalau jadi presiden itu mau bikin apa di ekonomi? Mau meroket 7% juga atau mengandalkan hutang atau mau apa kira-kira? Gak boleh kalau rakyat memanggil saya akan minta 7%, jangan gitu Pak ya. Jadi kira-kira mau apa ini? Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bung Henry ini pertanyaannya, tadi saya katakan rakyat memanggil itu dalil. Karena kiri kanan saya kan pakar, jadi saya harus pakai dalil juga gitu. Masalah ekonomi. Saya melihat bahwa kondisi geografi kita ini ada satu celah yang sangat luar biasa. Dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Kita punya ALKI. Di mana kalau kita melihat sejarah, Tiongkok dulu membangun Shenzhen. Dan saya melihat perbedaan antara transportasi darat dengan laut itu sangat tinggi. Kalau darat itu 1 per kilometer $0,25, nanti mungkin saya bisa salah diperbaiki. Kemudian kalau laut itu hanya 0,02 sekian. Maka untuk transportasi dari Tiongkok ke India, kalau lewat darat sangat mahal. Pasti memerlukan lewat laut. Dan itu melewati perairan kita. Tetapi kita belum mengambil keuntungan dari situ. Contohnya, kita yang mengawal laut ini aman. Selama saya menjabat tidak ada pembajakan di sana. Angkatan Laut saya hebat, bekerjasama dengan negara tetangga. Kita bisa membuat asuransi di situ. Yang lewat asuransi satu, tinggal hitung aja berapa. Yang kedua, harusnya kasih tahu kamu lewat lautan saya, celah saya, beli bahan bakarnya tempat saya dong. Kita kasih kebebasan aja. Perusahaan minyak manapun juga, yang penting ada pajak kepada negara. Kalau nyerahkan Pertamina mungkin harganya tinggi mungkin. Kemudian, kalau dari Tiongkok ke India, muat baiknya kan kosong. Kenapa kita tidak membuat di sekitar Sumatera itu industri-industri yang kita melihat apa yang diperlukan oleh Tiongkok. Itu baru satu sisi saja. Kemudian saya juga mengamati bahwa kesenjangan sosial yang tinggi itu daerah industri dan tambang. Tetapi daerah perkebunan, pertanian itu tidak tinggi. Padahal kita punya modal yang luar biasa. Tanah, cocok tanam sepanjang tahun, kemudian banyak lahan yang kosong, dunia semakin padat penduduk, memerlukan makanan. Inilah yang harus kita intensifkan. Dan masih banyak lagi, contoh gampangnya saja, kenapa perusahaan sawit kita tidak membuat sampai dengan margarin, sampai dengan anak-anaknya lainnya lagi. Karena memerlukan gas. Gas di tempat kita $13, di Malaysia bisa $7.
dan tekanannya lebih tinggi di Malaysia. Maka saya sebagai industri kelapa sawit, saya buat ke Malaysia pabrik. Kenapa kita tidak buat seperti ini di sini? Belum lagi kalau saya bicara lagi tentang bagaimana kos logistik. Di Indonesia itu bisa sampai 25%. Ini harus kita pangkas. Kalau kita pangkas menjadi setengahnya saja, berapa billion dolar yang kita dapat. Ini kira-kira yang sementara ini. Kalau diteruskan, semakin kelihatan ketidakbisaan saya nanti. Singkat-singkat saja. Jadi berapa persen Pak Gatot meroketnya? Ya? Meroketnya jadi berapa persen nanti kira-kira ekonomi? Meroketnya ini ya, saya tidak muluk-muluk saja, karena perlu tahapan. 5,6 bergerak ke atas pelan-pelan, yang realistis saja. Baik. Ternyata idenya bagus sekali untuk ekonomi. Pertanyaannya, kenapa ini nggak disampaikan ketika Panglima jadi Panglima kepada Presiden? Atau sudah disampaikan, tapi tidak dilaksanakan? Saya pada saat awal-awal Panglima TNI sering berdiskusi dengan beliau. Suatu saat beliau bertanya kepada saya, kenapa Bapak Panglima berbicara masalah ekonomi dan begitu detail? Saya katakan, izin Bapak, tugas kami sebagai Panglima adalah melindungi pemerintahan ini. Manakala ekonomi kita jatuh, krisis ekonomi, krisis sosial, terjadi kerusuhan sosial, maka saya tidak bisa melindungi Bapak. Karena beberapa kali, minimal 2 kali pergantian pemerintah Indonesia didahului dengan krisis ekonomi, krisis sosial, kerusuhan sosial, dan pergantian pemerintah. Ini maka Panglima TNI harus paham tentang ekonomi. Makasih, Jenderal. Sekarang Yunarto Wijaya. Iya, saya terus terang sebetulnya tidak terlalu nyaman ya, karena pertama saya diminta datang ke sini berbicara mengenai Pilpres dan siapa kuda hitam. Tapi kalau kemudian pengamat tiga-tiganya disuruh bertanya, bukan memberikan analisis kepada seorang capres. Sebentar, Bung Arni. Menurut saya ini seakan-akan forum buat Pak Gatot. Tidak masalah, tetapi menurut saya ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di awal dalam forum ini. Tetapi kalau kemudian forum ini memang hanya kemudian menyediakan ruang untuk bertanya, ada pertanyaan. Bukan, kalau keberatan bertanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya hanya menjelaskan aja kronologi yang ada, tapi kalau kemudian memang forum ini untuk ini tiba-tiba aja saya kepingin kasih kesempatan apa-apa, pengamat. Bang Arni. Pak Gatot sederhana, yang terjadi pada Pilpres 2019 ini adalah incumbent yang masih bisa maju kembali. Yang terjadi sebetulnya dalam pemaknaan Pilpres ketika incumbent masih bisa maju kembali adalah bagaimana masyarakat mengevaluasi incumbent bekerja. Di situ ada perdebatan mengenai bagaimana kepuasan publik, bagaimana karakter kepemimpinan. Buat saya sederhana, ketika nama Pak Gatot muncul dan Pak Gatot sekarang saya sudah bisa mengatakan mengiyakan selama kehendak rakyat itu ada. Pertanyaan saya sederhana, menurut Pak Gatot pribadi sebagai seorang pemilih dan sebagai seorang capres atau cawapres, apakah Jokowi saat ini masih merupakan pilihan terbaik atau tidak? Kenapa ini jadi penting? Ketika Pak Gatot mengatakan iya, berarti Pak Gatot secara tidak langsung sudah memposisikan diri, positioning Pak Gatot dalam forum 2019 hanya menjadi cawapres Jokowi. Karena ketika Pak Gatot kemudian mengatakan Jokowi adalah yang terbaik, tetapi Pak Gatot masih membuka kemungkinan menjadi seorang capres, ya artinya orang tidak salah kalau kemudian menilai yang menjadi tujuan utama Pak Gatot adalah kekuasaan. Bukan berbicara mengenai kebaikan bangsa yang misalnya kalau Pak Gatot mengatakan itu sudah baik dilakukan oleh Jokowi, berarti Pak Gatot tidak akan maju. Itu saja, sederhana. Makasih. Silakan Pak Gatot. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tapi saya adalah mantan Panglima TNI yang selalu berpikir cadangan, cadangan, dan cadangan. Itu latar belakangnya, cadangan, cadangan, dan cadangan. Saat ini Pak Jokowi kinerjanya baik. Saat ini Pak Jokowi kinerjanya baik. Tetapi kita melihat kondisi global, regional, dan nasional seperti ini, suatu saat bisa berubah. Maka saya juga harus punya cadangan.
saya bisa sebagai calon presiden, sebagai wakil presiden, dan sebagai warga negara. Belum tentu 2019 nanti kondisinya bagaimana. Demikian. Baik, sekarang makasih Jenderal. Jenderal Gatot pun saya tidak undang untuk ditanya oleh para panelis. Tapi saya kepingin memberi kesempatan kepada para panelis. Sekarang Anta Yuda memberikan pandangannya. Terima kasih Pak Karni Ilyas. Sesuai tema ini ada 3 hal yang tentu ingin saya sampaikan. Pertama, tentang Pilpres tentu harus bicara gelanggangnya dulu, yaitu peta koalisi. Yang kedua adalah tentang peta konstelasi capresnya, dan yang ketiga adalah peta kandidasi cawapres. Untuk membaca peta koalisi, karena kurang dari sekitar 4-5 bulan, maka alat bantunya secara konstitusional adalah kursi DPR RI. Yang kedua adalah tendensi dukungan partai politik akan kemana. Dari 2 hal itu saya menggunakan data karena saya peneliti. Saya melihat, mencatat partai-partai yang sudah mengumumkan mendukung petahana Joko Widodo ada 5 partai. 1 PD Perjuangan, kedua Golkar, ketiga P3, keempat Nasdem, dan kelima adalah Hanura. Total dukungan dari partai ini adalah 57,97%. Karena ada 3 partai belum memutuskan, artinya kita masih membuka peluang atau kemungkinan. 3 partai itulah Demokrat, PAN, dan PKB. Dan itu pernah terjadi di Pilkada DKI, artinya punya data juga terkait hal itu. Jadi kemungkinan skenarionya bisa 2 poros, 3 poros. Poros Jokowi, capresnya Jokowi, yang kedua adalah poros Prabowo Subianto, capresnya bisa Pak Prabowo, atau Pak Prabowo mengganti, memberikan mandat kepada nama lain. Dan itu mungkin bisa nama Gatot Nurmantio, bisa Anies Baswedan, atau yang lainnya. Atau, sorry, sebentar, ini analisis saya, sebentar Pak Fadlizon. Lalu yang kedua, lalu yang kedua, peluang yang kedua adalah 3 poros. 3 poros itu adalah poros Prabowo, poros Jokowi, dan poros Susilo Bambang Yudhoyono. Capresnya Pak SBY tentu bukan Pak SBY, bisa yang lain. Jadi sepanjang sampai dengan 10 Agustus tadi pukul 11.59 masih mungkin 2 atau 3 poros. Capresnya juga belum bisa dipastikan. Nah, tetapi peluang poros ketiga juga harus realistis. Sangat berat tantangannya, 1, karena syaratnya harus 3 partai bulat. Tidak bisa hanya Demokrat dan PAN saja atau Demokrat dengan PKB saja. Yang kedua, masing-masing 3 partai ini sudah punya nama. Ada AHY, ada Caimin, ada Zulkifli Hasan. Agak sulit. Yang ketiga, tantangannya adalah elektabilitas capresnya. Tidak ada yang cukup kuat sebagai capres. Nah, harus ada yang mengalah. Jadi dari peta koalisi tadi, kalau ada data survei untuk penjajakan awal nama 10 nama, 20 nama, 30 nama masih oke untuk penjajakan. Tetapi tidak begitu relevan untuk melihat peta kekuatan elektabilitas dengan 10 nama, 20 nama, atau 30 nama. Cukup 2 blok saja atau 3 blok saja simulasi. Kira-kira itu yang akan digunakan. Kalau peta elektoral atau konstelasi capres, saya masuk yang kedua. Data survei Poltering Indonesia yang saya baca, data kami, itu hanya ada 2 capres kuat untuk survei terakhir pada Februari. 1 Joko Widodo, yang kedua adalah Prabowo Subianto. 2 capres inilah yang memiliki basis ceruk yang relatif kuat. Ada katakanlah basis yang di atas bisa menembus 30%. Elektabilitas tunggal, kalau data saya ingin bagikan, Jokowi di 50-58%, Prabowo Subianto itu di 26-34%, jadi kisaran dengan berbagai macam simulasi. Kalau berpasangan agak berbeda, jadi nanti Pilpres itu diadakan berpasangan. Kalau berpasangan, Jokowi itu agak trennya turun 40-53%, berpasangan paling tinggi itu dengan JK tetap kita buat, dan dengan Prabowo Subianto, tentu ada nama AHY dan sebagainya. Kalau Prabowo kisaran berpasangan itu 20-33%, tetapi kalau dengan nama yang lain, X katakanlah, kita membuat beberapa simulasi, itu bisa menembus 15%. Sementara petahana itu di angka 45%, undecidednya masih tinggi 40%. Artinya tingkat pertumbuhan Prabowo itu paling kuat, tapi tingkat pertumbuhan elektabilitasnya, Pak Fadlizon, mohon maaf, pasti tidak bersepakat, itu lebih sulit untuk
naik ketimbang penantang yang baru tentu. Tetapi kalau Prabowo punya cawapres yang kuat tentu memiliki peluang dan masih kompetitif. Tapi itu nanti terakhir. Lalu kalau bicara peta konstelasi capres, siapa kuda hitam? Saya ingin kembali ke tema kita pada malam hari ini. Dugaan saya basisnya yang paling mungkin muncul dari ceruk di luar Joko Widodo. Yang di luar Joko Widodo dari mana? Ya tadi saya mengistilahkan adalah alumni Pilkada DKI. Siapa mereka? Ada Gatot Nurmantio, ada Anies Baswedan, atau ini prioritas ya, yang ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Yang bisa muncul dari kemungkinan tanda petik kuda hitam, meskipun istilahnya nanti dikoreksi. Jadi saya ingin mengatakan peta Pilpres itu bukan ditentukan oleh Jokowi, tapi ditentukan oleh Prabowo. Apakah penantang Jokowi itu Prabowo Subianto lagi? Atau yang kedua, Pak Prabowo memilih jadi kingmaker. Saya mohon maaf sekali lagi, peluang ini masih mungkin, lalu menunjuk nama lain sebagai penantang Jokowi. Atau yang ketiga, paling kecil ini, yang paling kecil adalah Prabowo justru bergabung ke Jokowi, itu paling kecil. Tetapi realitasnya harus kita hargai datanya hari ini, seperti Pak Fadlizon tegaskan, Prabowo akan memaju jadi capres. Karena itu saya mengatakan itu adalah urutan, prioritas utamanya kemungkinan adalah Prabowo akan menjadi calon presiden penantang Jokowi. Kriteria syarat kuda hitam, selain memadai secara elektabilitas, dia punya kekuatan logistik atau bisa membawa logistik dalam pertarungan politik ini, lalu dia berpeluang memiliki tiket. Jadi kalau partai, istilah Pak Karni call-nya tinggi, ada dua kemungkinan, sedang memperkokoh, memperkuat posisi capresnya, atau sedang menaikkan posisi tawarnya atau harga partainya dalam tanda petik. Karena itu pertarungan ini belum selesai. Capresnya masih mungkin berubah, bisa jadi Jokowi versus Prabowo atau ada nama lain di poros ketiga, meskipun pulang kecil. Bagian terakhir adalah peta cawapres. Cawapres yang saya catat adalah kriteria cawapres karena Jokowi cukup kuat adalah capres penana tertinggi elektabilitas tetapi belum aman, karena itu membutuhkan cawapres paling tidak 5 tas yang saya istilahkan. Tas yang pertama elektabilitas, yaitu dukungan publik, ceruknya harus jelas. Kalau Pak Jokowi dia butuh ceruk yang bukan sama dengan Pak Jokowi. Prabowo butuh ceruk yang bisa menggerus lawannya. Jadi harus cara membaca cara berbeda. Harus komplementer, harus kontributif secara elektoral. Yang kedua ada akseptabilitas partai. Tingkat dukungan, kalau ada Pak Jokowi cawapresnya, itu akseptabilitas partainya rendah, itu justru akan mengganggu soliditas, konsolidasi di koalisi Jokowi maupun Prabowo. Kalau Prabowo nanti adalah soal PKS. Yang ketiga adalah tanda petik isi tas atau logistik. Ini soal winning di election. 3 hal inilah yang menentukan menang atau kalahnya. Yaitu soal elektabilitas, soal isi tas atau logistik, dan yang ketiga akseptabilitas partai. Kalau tas yang lainnya kapabilitas, lalu personalitas, itu soal governing, governability. Soal misalnya, ini soal dilema, misalnya Jokowi butuh wakil yang kuat, tapi secara personalitas belum tentu kesesuaian. Ini berpotensi jadi matahari kembar dan sebagainya. Itu akan muncul nanti di dilemanya. Jadi, poin saya adalah setiap partai memiliki pertimbangan soal kotel efek tadi. Soal efek ekor jas tadi. Wajar semua partai akan memperhitungkan itu. Soal insentif elektoral, tetapi juga soal disinsentif elektoral. Kalau PKS kemudian mendukung Joko Widodo, menurut saya mereka akan mendapatkan sanksi dari pendukungnya yang selama ini posisi mereka memilih sebagai anti Jokowi, pun sebaliknya. Yang ketiga, partai-partai memperhitungkan bahwa cawapres Jokowi atau cawapres Prabowo, terutama cawapres Jokowi, lalu menjadi wapres, dia akan menjadi presiden terkuat dalam 2024. Artinya separuh dari masa bakti Pak Jokowi misal menang lagi di periode kedua, orang ini akan menjadi orang kuat dan sangat menentukan. Terakhir, soal PKS saya ingin bela Pak Abu Bakar ini. Kenapa harus PKS? Ini bukan dorong-dorong supaya ambil PKS juga ini Pak Effendi Ghazali. Karena apa? Karena PKS ini punya ada 4 catatan saya. 1, PKS ini berkoalisi dengan Prabowo paling setia. Buka saja rekam jejaknya sejak 2014 paling setia. Wajar kalau Prabowo mengistilahkan sekutu, bukan sekedar koalisi. Yang kedua adalah ini gilirannya PKS. Pada 2014 dia memberikan jatah itu kepada Hatta Rajasa, PAN,
di DKI ngalah lagi, sebagai Mardhani Alisera nggak maju, justru Anies yang non parpol berpasangan dengan Gerindra. Saatnya mungkin PKS melagi itu. Soal efek ekor jas tadi juga. Beda kalau misalnya figur lain itu terasosiasi kuat ke PKS, berbeda dengan Ahmad Heriawan, Anies Mata, atau Sohibul Iman. Mereka mau dapatkan limpahan berkah politik dari soal efek ekor jas tadi. Jadi saya mafhum tentang PKS itu. Dan satu lagi, mereka punya kursi 7,1%. Tanpa PKS, Pak Prabowo juga belum tentu bisa maju. Meskipun Prabowo juga punya pilihan partai-partai yang lain. Tetapi PKS juga tidak punya pilihan yang banyak. Jadi kira-kira cawapres Pak Jokowi itu kalau kriteria khususnya butuh yang non-partai. Kenapa non-partai? Bukan ketum kalau menurut saya. Misalnya saya mau sebutkan, tanpa Caimin menjadi cawapres cawapres Jokowi pun, ceruk pemilih Muhaimin Iskandar itu kemungkinan besar akan memilih Joko Widodo. Karena ceruknya sama. Pak Jokowi justru butuh ceruknya yang bisa menggerus Prabowo Subianto. Pun sebaliknya, justru Caimin dibutuhkan Prabowo untuk menggerus suara Jokowi. Jadi cara membacanya adalah cawapres itu bisa ngambil di tengah atau di seberangnya. Jadi selain itu juga elektabilitasnya bagus. Siapapun dari sipil mau militer, ekonomi, apapun menurut saya dia punya modalitas elektabilitas. Sebaliknya Prabowo tentu cawapresnya adalah bisa jadi dari partai politik. Dan selain Prabowo dan Jokowi, 3 nama yang cukup kuat dalam hasil survei bisa dibandingkan nanti. Tadi Pilkada DKI, saya ingin menutupnya 1 Gatot Nurmantio, 2 Anies Baswedan, 3 Agus Harimurti Yudhoyono. Di level lebih bawah ada yang sedang running di Pilkada seperti Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, ada Caimin sendiri misalnya, kemudian ada Pak Mahfud MD, Sri Mulyani dan sebagainya. Nah itulah nanti tergantung pada kontestasi siapa capres-cawapres, satu hal soal kekuatan personalitas, yang kedua soal isu strategis dan kontroversial yang paling menentukan siapa pemenang nanti, dan terakhir adalah soal program dan kinerja Jokowi. Baik. Jadi terserah, kita tunggu saja 17 April 2019 nanti. Terima kasih. Ada mau bilang apa? Ya, saya tidak ada masalah dengan analisis itu. Tetapi tadi ya misalnya yang selalu diulang-ulang di dalam pengamatan. Karena pengamat politik ini harus dibedakan dengan konsultan. Ya kan? Konsultan dari sebuah partai politik atau dari kandidat, pengamat politik independen, pollster itu juga berbeda-beda. 3. Ini kita kadang-kadang rancu. Kadang-kadang menjadi pollster, kadang-kadang dia juga adalah seorang konsultan politik. Ini maaf ya, kritik saya kepada pengamat politik, bukan kepada Anda secara pribadi, bukan. Tetapi ini yang harus dijelaskan, harus dibuka datanya itu loh. Jadi data ini harus dibuka. Siapa? Nah kalau misalnya Pak Yunarto ini sudah menjadi konsultan Pak Jokowi, ya nggak apa-apa, buka saja sebagai konsultan ya. Nah, misalnya. Enggak, tadi soalnya ngacung. Tadi ngacung soalnya. Jadi maksud saya ini begini, kita ini harus terbuka ya di dalam polls. Di Amerika juga terbuka kok. Pollster itu terbuka. Kami adalah konsultan dari kandidat ini, kami pollster dari ini. Nah, tadi misalnya, sebentar. Tadi misalnya, kenapa kok selalu misalnya kita sudah memutuskan, tetapi diulang-ulang Kingmaker, nanti Pak Prabowo menyerahkan. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama kepada Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi tidak Anda sampaikan? Karena Pak Jokowi ini tidak berhasil menjalankan program-programnya, mungkin Pak Jokowi tidak akan melanjutkan. Kan bisa juga begitu. Itu kalau pengamat yang independen, ya kan? Misalnya juga disampaikan nih partai-partai ini bisa membentuk koalisi sendiri untuk menentukan kandidat yang lain, kan bisa begitu. Jadi jangan menggiring opini, karena kita ini di dalam satu proses demokrasi ada seperti itu. Jadi seolah-olah diulang-ulang seperti tape rusak. Ya Pak Prabowo mau jadi kingmaker, nanti akan diserahkan pada kita, sudah putus itu. Pak Fadlizon, gitu loh. enggak, soal itu jangan tanya sama saya, tanya pada teman Anda sekali, Pak Desmond misalnya. Enggak, itu udah punya selesai, data. Pak. Sudah ada yang namanya Rapimnas. Dan saya selalu itu proses kita itu bicara sebelum. soal data. Enggak, Ya. maksud saya Pak Fadlizon sedang mempersoalkan soal argumentasi atau soal posisi politik. Bukan. Dan Yang saya persoalkan adalah sebagai pengamat kita harus korek gitu ya. Ketika kita sudah putuskan misalnya, kan Anda mengamati kami, misalnya saya. Enggak, kalau itu saya politik. punya jawaban. Pak Jokowi itu ada petahana
presiden yang sedang menjabat. Hampir Iya, tapi kan bisa datanya, saja. hampir tidak ada petahana yang 2 periode kemudian tidak maju, itu hampir tidak ada. Iya, tapi Jadi bisa ada basisnya saja. lah, Yang paling namanya, tidak ada basisnya yang maksud saya namanya, itu. itu bisa juga dilihat dari kinerjanya apakah deliver atau tidak. Itu hal yang berbeda. Nggak Enggak, menurut saya itu hal yang berbeda. Saya tidak ada urusannya Pak Jokowi dan Prabowo, tapi datanya judul begitu. kita nggak relevan. Dan prioritasnya kan ada, Kita 1 rehat itu, dulu 2 dan pemirsa. 3.